Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Permatasari dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan membaca monolog berjudul Jangan Terlalu Dalam, karya Iswandi Pratama. Jangan terlalu dalam, karya Iswandi Pratama. Malam hari, dalam sebuah kamar yang tak terlalu besar, Aryan, seorang remaja usia belasan, tampak sedang duduk di bangkunya, membaca sebuah buku. Di depan terdapat beberapa buku lainnya berserakan di atas meja. Tak jauh dari meja itu, terdapat sebuah dipan berukuran kira-kira 1 kali 2 meter. Dengan bedsheet spray yang tampak kusut serta bantal dan guling yang berserakan. Di atas dipan itu juga terdapat 2 atau 3 buku bergeletakan. Aryan tampak tak jenak membaca bukunya. Dia hanya membolak-balik membaca sekilas, lalu membolak-balik lagi halaman-halaman bukunya, lalu meletakkannya di meja. Mengambil buku yang lain, membolak-balik halaman buku, membaca sekilas, meletakkannya di atas meja. Mengambil lagi buku yang lain, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Semakin lama ia tampak semakin capek, lesu, dan merasa putus asa. Lalu merebahkan kepalanya di atas meja, diam sesaat, dengan perlahan membentur-benturkan dahinya pada buku yang tergeletak di meja, sementara 2 lengannya terjulur ke sisi badannya. Beberapa saat kemudian terdengar nada panggilan pada handphonenya. Ia segera mengangkat kepalanya mencari-cari handphonenya di antara buku-buku di atas meja. Nada panggilan berhenti, tapi handphone tak ada. Lalu nada panggilan terdengar lagi. Arya beranjak ke dipan. Nada dering berhenti, tapi handphone tak ada. Nada dering terdengar lagi. Aryan membolak-balik bantal, guling, buku, menyingkirkan spray, bahkan kasur. Nada panggilan berhenti, tapi handphone tak ada. Lalu nada panggilan terdengar lagi. Aryan merayap ke kolong dipan. Nada panggilan berhenti, tapi ia tetap tak menemukan handphone itu berada. Aryan merayap keluar dari kolong dipan seperti kadal. Ia semakin lunglai saat tubuhnya masih melekat pada lantai. Suara handphone itu terdengar lagi, semakin jelas, semakin keras. Namun kali ini bukan lagi nada panggilan, melainkan berbagai suara dari berbagai macam aplikasi yang digemari remaja. Sambil tetap terlungkup di atas lantai, Aryan meremas-remas rambutnya seakan ia sedang sakit kepala parah. Lalu perlahan bangun sambil tetap meremas-remas kepalanya. Sementara itu, suara handphone itu semakin menerornya. Ia terhuyung duduk di atas dipan, lalu pindah ke bangkunya, lalu terhuyung lagi menuju ke sisi lain kamarnya. Duduk di lantai sambil menyandarkan kepalanya ke dinding. Dan sekarang bukan cuma kepalanya yang ia remas-remas, melainkan juga wajahnya. Semakin lama wajahnya semakin tegang dan suara handphone masih terus menerornya, sampai nafasnya terengah dan akhirnya berteriak. Seusai teriakan itu, suara handphone berangsur hilang. Arya masih terkualih di tempatnya. Beberapa saat hening. Ada handphone di kepala saya. Jeda. Lalu sunyi. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku itu yang bisu dan tak asyik sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam akan datang ke kamar setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya membaca buku sebelum pukul 10 atau sebelum 11 malam waktu saya untuk tidur. Tiba-tiba diam, melirik arah jam dinding, lalu bangkit, melongok keluar pintu kamar, lalu menutup pintu itu lagi. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu, membaca. Tapi
Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita pada hadirin sekalian, baik yang hadirin langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel, penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat belajar saya. Dan gairah saya membaca kalaupun berhasil hanya bertahan 10 hingga 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dan bersama dekat dengan handphone. Jeda. Aryan memandang ke lantai, menghela nafasnya dalam. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan, serennya ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Berpindah ke sisi dengan lunglai. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah terjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan? Tak ada yang mampu. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita. Bahkan hidup kita, bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita, yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun, asalkan baterai dan kuotanya cukup. Ia akan melayani kita, apapun kemauan kita, dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita, seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Bergumam seakan membaca syair. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Seakan mengenang kenangan yang amat indah. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N, Aryan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone yang lain. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi bergantian pimpinan. Bisa semakin baik
atau malah semakin anjlok mulutnya. Maaf, saya agak melantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tertidur dan dia rebah di dada saya, atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski tersesat tanpa dia. Berubah jadi romantik dan syahdu. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Seperti itu. Bergegas mengambil casing handphone dan kabel charger dari meja, lalu memperagakan bagaimana dia meletakkan handphonenya di dadanya, mendekapnya, menggenggamnya dengan lembut, melainkan, dan seterusnya. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambahkan energinya. Masukkan kutub charger ke dalam casing, lalu merentangkan kabelnya seolah sedang mencarger handphonenya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi sangat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini ia memiliki banyak saran yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menatap masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum perabatan. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu tergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ia ada di dalam kepala saya. Dia jadi seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Tiba-tiba suara panggilan dari handphone terdengar lagi. Lalu suara-suara dari berbagai aplikasi. Aryan kembali merasa ada sesuatu bersarang di kepalanya. Adegan-adegan awal dalam monolog ini terulang lagi. Aryan berteriak. Lalu suara handphone menghilang. Sambil terengah, ia berkata, jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh, tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali. Terima kasih telah melihat video saya. Maaf jika kata-kata yang kurang saya kuasai atau berlibet-libet. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.